Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan tentunya kepala sekolah kita, Bapak Haji Jarwota NWD beserta seluruh wakil dan staf, kepala tata usaha, dan Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir di dalam Zoom meeting MQ ini, serta yang paling Bapak banggakan saat ini, anak-anak sekalian kelas 9A sampai 9F, terutama yang mengikuti Zoom meeting dalam MQ pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan ridhonya, alhamdulillah kita bisa bersama-sama bermuwajahah melalui Zoom meeting ini dalam mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu pelaksanaan MQ. Yang mudah-mudahan Allah senantiasa menyertai kegiatan kita ini dengan curahan rahmat, taufik, hidayah, dan keberkahannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya kita sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat Rasulullah yang istiqomah mengikuti sunnahnya, sehingga digolongkan menjadi golongan yang berhak mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada MQ kali ini, alhamdulillah MQ yang ketiga di tahun ajaran 2020-2021, yang insya Allah akan mencoba untuk mengingatkan kita bersama dengan adanya pergantian tahun baru. Ya, tahun baru Islam dari 1441 Hijriah ke sampai dingin lupa 1442 Hijriah. Ya. Yang alhamdulillah hari ini tidak terasa kita sudah berada di pertengahan awal bulan Hijriah, tepatnya kalau tidak salah tanggal 16 Muharram ya, 1442 Hijriah. Ya. Dan kita menyadari banyak di antara kita yang pertama dalam menyambut dan menyongsong tibanya bulan Hijriah atau tahun Hijriah sangat-sangat berbeda dengan tahun Masehi yang semarak. Ya. Tetapi tahun Hijriah kita notabene yang memiliki juga seringkali kurang memperlihatkan bagaimana cara kita menyambut datangnya tahun Hijriah dengan semarak, ya. Apalagi saat ini atau tahun ini kita berada di dalam kondisi dan situasi COVID, ya. Memang tidak dibolehkan untuk mengadakan perayaan atau perkumpulan yang mengumpulkan orang banyak. Namun demikian, ya, barangkali melalui kesempatan MQ dan melalui Zoom meeting pagi hari ini, ya, tidak kalah ya pentingnya kita untuk mengingatkan kita bersama. Yang pertama, Bapak mungkin tanya dulu sama anak-anak Bapak, udah tahu belum kenapa tahun Islam dinamakan Hijriyah, ya? Kemudian apakah sudah hafal, ya, nama-nama bulan Hijriyah, ya, yang merupakan nama-nama tahun
Islam. Ya, yang tentunya kita wajib. Ada di antara kalian yang sudah hafal ya? Insya Allah ya. Baik ya. Memang kalau kita melihat ya ayat di dalam muqaddimah yang Bapak bacakan tadi menyatakan inna iddatas suhur indallahi isna asara sahron, bahwa sesungguhnya hitungan bulan ya di dalam Al-Qur'an di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ya, sama dengan hitungan bulan Masehi. Ya. Nah, yang 12 bulan ini ya dinamai dengan nama Hijriyah. Yang perhitungannya itu diawali dari bulan Muharram. Ya. Enggak salah seperti Bapak dulu di zaman masih anak-anak. Orang tua ngitungnya dari bulan Syawal. Nama bulannya juga Syawal, Hafid, Haji, Muharram. Nah itu hitungan yang salah, yang sebenarnya dihitung dari bulan Muharram sebagai awal perhitungan tahun Hijriah. Dinamakan Hijriah karena berdasarkan kesepakatan ya pada waktu itu diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah yang terakhir ya. Itu. Karena pada masa Rasulullah kita umat Islam belum mempunyai nama tahun yang definitif seperti tahun Masehi. Ya. Yang ada pada waktu itu yang dikenal adalah yang namanya Amul Fil. Tahu namanya artinya Amul Fil? Kita melanjutkan pembahasan akuntansi. Tahun gajah. Tahun gajah, alhamdulillah ya. Wah, Krisnadi pinter. Ya, Krisnadi ya. Krisnadi. Ya, kenapa disebut tahun gajah? Karena pada waktu itu ada peristiwa tentang gajah, utusan dari Raja Habasyi, Najasyi, yang dipimpin oleh Raja Jenderal Abraha dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi niat mereka tidak berhasil dan bahkan tentara dan gajahnya luluh lantah sebagaimana dikisahkan dalam surah Al-Fil. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terkenal pada waktu itu adalah Amul Bi'asah. Amul Bi'asah itu artinya tahun di mana Nabi diangkat menjadi Rasul. Bertepatan dengan turunnya wahyu yang pertama, surah Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Dan juga bertepatan dengan malam yang namanya Lailatul Qadar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ini perlu dicatat dan diingat ya. Ini ilmu dan ini menjadi pengetahuan. Kemudian yang ketiga terkenal juga Amul Huzni pada waktu itu. Amun itu tahun, Al-Huzni itu kesedihan. Di mana Rasulullah SAW pada waktu itu dihadapkan kepada beberapa macam peristiwa yang membuat Rasulullah kesedihan. Ya. Yang pertama ditinggal oleh pamannya Abu Thalib yang selama itu mendampingi dan membela, menjadi backing lah ya atas dakwahnya Rasulullah. Yang kedua ditinggal oleh istrinya yang tercinta, yaitu Siti Khadijah. Ya. Dengan ditinggal dua tokoh yang sangat ya, menjadi pendukung dakwahnya Rasulullah,
membuat Rasulullah SAW di tahun itu peristiwa disebut Amul Hujni. Dan di tahun itulah Rasulullah SAW ya dihibur oleh Allah dengan dilakukannya peristiwa Isra Mi'raj, ya. Rasulullah diangkat, ya, perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa dinaikkan ke Sidratul Muntaha, dan konon katanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara nama-nama tahun sebelum adanya tahun Hijriah. Adapun tahun Hijriah itu terjadi ditetapkannya pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atas usul dari sahabat terkemuka Umar bin Khattab. Ya, pada waktu itu ada beberapa usulan untuk menjadi berpijak dari mana diawali tahun Islam. Ada yang mengusulkan dari tahun kelahiran Nabi, ada yang mengusulkan dari wafatnya Nabi, ada mengusulkan Nabi diangkat menjadi Rasul, ada yang mengusulkan dari nuzulul Quran, dan berbagai macam peristiwa besar diusulkan untuk ditetapkan menjadi awal perhitungan tahun Islam. Ternyata yang diterima pada saat musyawarah di suatu tempat yang namanya Saqifah Bani Sa'idah, dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khulafaur Rasyidin yang pertama, maka usul yang diterima itu dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu diusulkan dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Seluruh sahabat yang hadir menerima hal itu karena argumentasi dari Sayyidina Ali sangat kuat. Nah, sejak itulah ditetapkan, dipilih awal nama bulan dengan disebut Muharram. Kenapa Muharram yang dipilih? Ya, karena berdasarkan beberapa keterangan pada bulan itu banyak sekali kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa sejarah pada nabi-nabi dan rasul-rasul, ya, sebelum Rasulullah, seperti ya penciptaan Nabi Adam, itu bulan Muharram. Kemudian diterima taubatnya Nabi Adam, dipertemukan Nabi Adam dengan Siti Hawa, diselamatkannya Nabi Nuh dari banjir besar, diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran tentara dan kezaliman Fir'aun. Kemudian Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari api yang dinyalakan oleh Raja Namrud sehingga tidak membakar Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ayub yang kita kenal diuji dengan sakit yang luar biasa, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Muharram. Pengalaman Nabi Yunus yang masuk ke dalam ikan selama 40 hari 40 malam, ternyata dengan izin Allah diselamatkan, terjadi pada bulan Muharram. Nah, ini beberapa di antara peristiwa kenapa Muharram yang dipilih, ya. Sehingga ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melakukan puasa di bulan Muharram, tepatnya pada hari yang ke-10 atau tanggal 10. Para sahabat ketika itu bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada tanggal 10? Bukankah itu hari yang dimuliakan dan disemarakkan oleh orang-orang Yahudi? Berarti engkau mengikuti orang Yahudi." Nah, para sahabat menganggap Rasulullah kalau begitu mengikuti orang Yahudi, kayak Yahudi dong. Nah, tetapi Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku,
Kenapa mereka memuliakan hari itu? Oh, karena jawab mereka karena diselamatkannya Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Ya. Lalu kata Rasul, Nabi Musa itu Nabi kita bukan? Iya. Nah, kalau Nabi kita, berarti kita juga ya sudah selayaknya bersyukur kepada Allah karena Nabi kita diselamatkan dari kejaran kejahatan Fir'aun dan tentaranya. Nah, disitulah Rasulullah menyatakan, wahai para sahabat, ya, insya Allah tahun depan kita bukan hanya hari yang ke-10 kita puasa. Kita akan mulai dari hari yang ke-9 atau tanggal 9 bulan Muharram. Ya. Itu oleh karena itulah ya, kita umat Islam dianjurkan oleh para guru, para ulama dan dicontohkan oleh orang-orang tua kita melakukan puasa pada tanggal 9 ya, yang disebut dengan puasa apa? Puasa Tasu'ah. Nah, Tasu'ah itu berasal dari kata tis'ah. Tis'ah itu 9. Jadi puasa Tasu'ah itu puasa hari yang ke-9 ya, pada bulan Muharram. Kemudian besoknya tanggal 10 namanya puasa Asyura ya. Kenapa? Karena dilakukan pada hari yang ke-10. Ya, 10 itu asarotun ya. Itulah puasa Tasu'a dan Asyura yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap tahun Hijriah ya. Karena Rasulullah mencontohkannya ya. Nah, anak-anak sekalian, Bapak ingin kembali ya mengingatkan kita untuk menghafal nama-nama bulan Muharram, bulan Hijriah ya, yang diawali dari bulan Muharram. Coba ya anak-anak yang menyimak pagi hari ini, kita sama-sama menyebutkan nama-nama bulan Hijriah. Diawali dengan Muharram, ya, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadis Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Awal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Nah ini kadang-kadang Bapak sendiri nggak bisa jawab kalau ditanya bulan Ramadan bulan yang keberapa ya. Kadang-kadang suka disebut di awal dihitung Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, baru ketahuan. Ya. Itu kenapa? Karena jarang digunakan. Karena kita jarang memanfaatkan penanggalan ya berdasarkan bulan Hijriah, termasuk kalau kita mulai belajar nulis di buku kita pakai Masehi ya. Tetapi kalau kita mau ya komitmen, kita mencintai ya tahun kita, alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau kita setiap mulai pelajaran di buku kita tuliskan tanggal bulan Hijriahnya. Ya, misalnya hari ini ya tanggal berapa? Ya. Tanggal 16 Muharram. Udah ada di pertengahan ya. Baik. Ya. Baik. Itu jadi tolong biar familiar nama-nama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Lalu ya, di dalam memasuki tahun baru 1440 Hijriah, apa yang harus kita lakukan ya? Di samping kita harus dengan menyambut rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa berarti hitungan umur kita, usia kita bertambah 1 tahun
jadwalnya ada enggak? Ya, yang hakikatnya jatah ya hidup kita berkurang. Ya kalau kemarin genap umur 50 tahun, sekarang 51 ya. Kalau kita ngikutin ya patokan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan usia umat Rasul itu baina sittin wa sab'in, antara ya 60 sampai 70 tahun. Berarti kalau udah 62 tahun ya 9 bulan ya tinggal tunggu usia Nabi ya. Kalau dikasih lebih ya alhamdulillah sebagai bonus ya sampai umur 70 lebih misalnya. Nabi aja 63. Nah, rasa syukur kita tentunya ungkapkan dengan mengisi ke depan di bulan-bulan Hijriah ini selama 11 bulan dengan yang lebih baik, memperkuat iman kita, memperkuat ketauhidan kita, memperkuat juga akidah kita, dan juga kita mencoba mengistiqomahkan, melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama sholat saja. 5 waktu, jangan sampai ditinggal. Kalau ini sudah istiqomah, ada yang namanya sholat qobliyah dan ba'diyah. Ini luar biasa. Satu aja sholat 5 waktu. Ya, kita tidak pernah tinggal dalam 1 tahun 1440 Hijriah ini. Luar biasa. Kenapa? Karena kunci amalan-amalan yang lainnya akan tergantung kepada ibadah sholat kita. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin. Sholat itu tiang agama. Siapa orang yang menegakkan sholat, berarti dia telah menegakkan agama. Tapi sebaliknya, wa man taraka faqad hadamaddin. Siapa orang yang meninggalkan sholat, berarti dia telah merobohkan, menghancurkan, merusak agama kita sendiri. Nah, oleh karena itu, Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa di yaumil kiamah nanti, yang pertama kali yang akan diperiksa di mahkamah pengadilan Allah itu tentang sholat. Kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Bahwa yang pertama kali seorang hamba diperiksa, dihitung amalnya pada hari kiamat nanti adalah tentang sholat. In sholahat, sholahat sairu amali. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalan-amalan yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, maka amalan-amalan yang lainnya cenderung ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perbaiki sholat kita. Mulai dari bagaimana cara niat sholat yang benar, bagaimana cara ruku, takbiratul ihram yang benar, ruku yang baik, sujud yang baik, duduk antara 2 sujud, bacaannya dipasehkan, ya, hadirkan bacaan di dalam hati kita. Insya Allah itu akan menuntun kehusuan, ya, walaupun tingkat khusyuk kita tentunya berbeda sesuai dengan kemampuan, pemahaman, dan ilmu kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, Rasulullah SAW menganjurkan, ya, manakala kita memasuki tahun baru, berganti hari, hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Begitu juga minggu ini harus lebih baik dari minggu kemarin. Berarti pergantian tahun dari tahun
1441 Hijriah ke 1442 Hijriah. 1442 Hijriah lebih baik dari tahun kemarin, ya. Terutama meningkatkan amal soleh. Kata Rasulullah, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, fahuwa rabihun, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu, ya, mislu amsihi fahuwa mabgudun. Siapa orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, tidak ada perubahan dan peningkatan kebaikannya, maka dia termasuk orang yang merugi. Ini satu motivasi, satu dorongan dari Rasulullah SAW bahwa setiap saat, setiap waktu kita harus lebih baik dari hari-hari kemarin. Memanfaatkan waktu itu sangat penting sehingga Allah sampai bersumpah dengan masalah waktu. Ingat surah Wal Asri. Wal Asri innal insana lafi husrin. Allah bersumpah demi waktu, demi masa. Sesungguhnya manusia itu selalu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang selalu beramal soleh. Apalagi dilanjutkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Saling memberikan ya nasihat dengan kebenaran dan sabar. Di antaranya seperti hari ini, ya, disampaikan tausiah MQ yang insya Allah ayat Quran kita baca, hadis kita sampaikan, ya, contoh-contoh amal soleh sudah dijelaskan tadi, diantaranya saumut tasu'a, ada saum asyura, ya, puasa hari ke-9 dan hari ke-10 bulan Muharram, ya. Nah, tentunya masa-masa yang lalu yang telah kita lewati, ya, kita coba bikin neraca perhitungan mana baik, mana buruk, lebih banyak mana kebaikannya, lebih banyak dengan keburukannya. Apakah banyak amal solehnya, ya? Apakah banyak yang tidak baiknya, ya? Apakah banyak taatnya, apa banyak maksiatnya? Maka kesempatan momentum pergantian tahun baru adalah untuk introspeksi, koreksi, dan perbaiki. Kita taubati kepada Allah dengan dosa-dosa kita, dan kita bersilaturahim, saling meminta maaf dengan sesama untuk menghapus masa lalu kita. Lalu begitu masuk ke tahun baru ini, kita isi dengan kebaikan amal soleh, dan kita songsong ke depan dengan yang lebih baik. Kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi dan mengisi masa yang akan datang. Termasuk masa yang akan datang di yaumil kiamah nanti. Allah ingatkan fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Siapkan bekal, ya. Bekal yang paling baik menurut Allah ternyata fatazawwadu, siapkan bekal. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baiknya bekal, ya, untuk akhirat, ya, adalah nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Imtisaru awamillah wa jinabu nawahihi. Namanya takwa itulah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Orangnya disebut muttaqin. Kalau banyak disebut muttaqun. Dan ini yang selalu diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih.
hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Haqqat tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Nah, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala ya berpesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, ini kita berharap mudah-mudahan ya Allah selalu memelihara dan menjaga, membimbing dan menuntun ketakwaan kita dalam arti kepatuhan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah ini dengan istiqomah, dan juga tentunya berharap sampai akhir hayat kita. Ya. Dan akhir hayat kita tentunya berharap ya sampai nilai-nilai ketakwaan, patuhan dan ketaatan itu, keimanan kita, ketauhidan kita terjaga sampai akhir hayat kita, yang namanya mautnya disebut maut husnul khotimah, artinya akhir hayat yang baik. Cirinya diantaranya orang yang akhir hayatnya baik itu akhir kalamnya sebelum wafat mengucapkan la ilaha illallah. Kata Rasul, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya ya, ucapannya sebelum mengembuskan napas yang terakhir la ilaha illallah dakhalal jannah, dia dijamin masuk surga. Yakinlah, seandainya kita mengenal seseorang sebelumnya kita tahu dia sering melakukan maksiat, meninggalkan sholat, tidak mengerjakan perintah-perintah agama, tetapi di akhir hayatnya ternyata dia baik, dia bertobat, sampai menyaksikan ketika mengembuskan napas yang terakhir yang mengucapkan la ilaha illallah, itu kita harus menjadi saksi bahwa dia ahli sorga. Karena akhir kalamnya adalah la ilaha illallah. Itu kita berharap. Kita tidak ada yang luput dan lepas dari dosa. Maka dengan taubat kepada Allah, saling meminta maaf dengan sesama, insya Allah momentum tahun baru ini ya kita menjadi yang bersih, kembali kepada fitrah. Mari kita buat catatan yang baru di dalam memasuki tahun baru ini dengan fitrah yang suci, goresan yang bersih, dan kita pelihara sampai akhir tahun. Mudah-mudahan dipertemukan dengan tahun-tahun yang akan datang, 1443 Hijriah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sudah tepat ya di jam berapa nih? Ya, jam 7.30. Kita akan dilanjutkan nanti dengan proses kegiatan belajar. Maka tausiah MQ kita batasi sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan ya terlontarkan melalui lisan Bapak pada pagi hari ini merupakan hidayah inayah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Apabila ada kesalahan dan kehilapan baik dari tutur katanya, bahasanya ataupun materi yang disampaikannya kurang tepat, kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji Ujang sudah menyampaikan kepada kita semua bagaimana keutamaan dari bulan Muharram dan juga bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi dan juga melaksanakan tahun yang baru ini 1442 Hijriah. Ya, mudah-mudahan
Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, Amin, amin, dan amin. kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa dan juga Amin. bisa mempersiapkan diri kita seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Ujang, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Amin. Jadi kita berbekal dengan bekal takwa di tahun 1442 Hijrah ini. Amin. Langsung saja kali Pak Haji, silakan ditutup dengan doa. Baik, Pak Agus. Ya, sebelum kita doa, kita awali dengan ummul Quran suratul Fatihah. Hadisnya ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi lakal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsika lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala nuri anwar wa sirri rasulatil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin muhtar wa lil atar sabil ahyar adada ni'amil wa idhalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal hadi lima sabaqa an-nasir al-haqqa bil haqqi wal hadi ala siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadril miqdaril azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mulku fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa anta dzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa jabir kulli kasir wa yasir kulli farid wa ya mughni kulli fakir wa ya muqawwi kulli dhaif wa ya man kulli mahib yasir kulli asir fatasir asir alika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila bayani wa tafsir hajatuna ya rabbi laka kathir wa anta alimun bihi wa basir. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yasir wa ya musahil sahil umurana wa balik maqasidana waqdi hawaijana wa saddid ayunana wa nawwir qulubana wa sahih azadana wa wasi' razaqana wa sabbit imanana min dari dunya wal daril akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina syakaratil maut wan najata minan nar. Rabbana taqabbal minna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup sama-sama dengan baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.